Semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang CSS Font. CSS Font adalah kumpulan properti dalam CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan teks pada sebuah halaman web. Dengan CSS Font kita bisa mengatur jenis huruf, ukuran huruf, ketebalan, gaya huruf, jarak antar baris, dan lain-lain. Pemahaman tentang properti font ini sangat penting agar tampilan teks pada website menjadi lebih menarik dan mudah dibaca. Ada font family. Font family adalah properti CSS yang digunakan untuk menentukan jenis huruf yang akan digunakan pada elemen teks. Properti ini terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah generic family, yaitu kategori umum font seperti serif, sans serif, monospace, cursive, dan fantasi. Yang kedua adalah family name atau nama font, yaitu nama spesifik seperti Arial, Times New Roman, Verdana, dan lainnya. Jika font yang kita tentukan tidak tersedia di perangkat pengguna, maka browser akan menggunakan font cadangan dari generic family yang kita tentukan. Kita langsung contohkan saja. Kita langsung contohkan saja di selektor body, kita font family, lalu di sini contohnya Arial, Helvetica, dan sans serif. Kita save. Ntar outputnya pertama akan memunculkan tag font Arial. Jika Arial tidak ada, maka ke Helvetica. Jika Helvetica tidak ada, maka akan ke sans serif. Oke, opsi terakhir. Lalu kita lanjut font size. Font size adalah properti CSS yang digunakan untuk menentukan ukuran teks. Ukuran ini dapat ditentukan dengan berbagai satuan, misalnya pixel atau px. Lalu ada em yang relatif terhadap ukuran font elemen induk, lalu ada persen, pt, dan lainnya. Pengaturan ukuran font sangat mempengaruhi keterbacaan teks dan estetika tampilan halaman. Contohnya, kita akan di selektor footer, kita akan tambahkan font size, kita 100 px, kita save. Hurufnya akan menjadi besar seperti ini. Ini terlalu besar ya, kita taruh 15 px atau 25, kita save. Ntar fontnya akan berukuran seperti ini. Lalu untuk selanjutnya ada font weight. Font weight adalah properti CSS yang digunakan untuk mengatur ketebalan huruf. Kita bisa menggunakan nilai seperti normal untuk ketebalan standar, bold untuk huruf tebal, lighter atau bolder untuk ketebalan relatif, dan nilai angka dari 100 hingga 900 untuk ketebalan spesifik. Properti ini membantu menonjolkan teks yang penting dan memberi variasi visual pada tampilan. Contohnya di selektor navigasi di ULI ini, kita beri font weight, lalu kita tambahkan bold, kita save. Nanti teksnya akan menjadi bold, bercetak tebal, atau kita bisa menggunakan angka, save. Hasilnya akan seperti ini, 100 sampai 900, dan 900 akan menghasilkan teks yang seperti ini, atau sama saja dengan bold. Lalu untuk selanjutnya ada font varian. Font varian adalah properti CSS yang digunakan untuk mengubah teks menjadi format small caps, yaitu huruf kecil yang tampilannya menjadi huruf kapital kecil. Nilai normal digunakan untuk teks biasa, sedangkan nilai small caps membuat huruf kecil terlihat seperti kapital, namun ukurannya lebih kecil dibanding huruf kapital asli. Contohnya kita di selektor footer, kita sini font varian,
lalu small caps, kita save, hasilnya akan seperti ini. Hurufnya kapital, tapi di huruf awal ini besar dan huruf setelahnya itu akan kecil. Lalu selanjutnya ada font style. Font style adalah properti CSS yang digunakan untuk mengatur gaya kemiringan huruf. Kita dapat menggunakan nilai normal untuk teks biasa, italic untuk teks miring yang memiliki desain khusus, dan oblique untuk teks miring yang dibuat dari huruf normal yang dimiringkan secara manual. Kita langsung contohkan saja. Font style italic, kita save, dan hurufnya akan miring seperti ini. Lalu selanjutnya ada line height. Line height adalah properti CSS yang digunakan untuk mengatur jarak antar baris teks. Pengaturan jarak ini penting untuk meningkatkan kenyamanan membaca. Nilai line height biasa berupa angka seperti 1,5, satuan panjang seperti px atau em, atau dalam bentuk persentase. Semakin besar nilai line height, semakin merenggang jarak antar baris teks. Contohnya di sektor kontainer, kita tambahkan line height, lalu kita tambahkan 10 pixel, kita save, dan hasilnya akan seperti ini. Akan berdempetan di antara baris, atau kita 100 pixel, hasilnya akan seperti ini. Jarak antara kata itu sangat renggang. Jarak antara baris. Atau kita bisa mengaturnya seperti ini, 1,5, save. Nah, lalu selanjutnya ada CSS shorthand. CSS menyediakan penulisan singkat atau shorthand untuk mengatur beberapa properti font sekaligus. Format penulisannya adalah font style, font variant, font weight, font size, line height, dan font family. Sebagai contoh, kita bisa menulis font, properti font, lalu dengan value italic, normal, bold, 16px atau 18px, Helvetica, Arial, sans serif. Di sini contohnya, di sini ada font style, italic, lalu font variant, lalu ada font weight, lalu ada font size, lalu di sini font family. Dengan satu baris kita sudah mengatur gaya miring, font yang normal, lalu bercetak tebal, ukuran 16 banding 18, lalu dengan font family Helvetica, Arial, dan sans serif. Mungkin untuk materi kali ini sekian, kita lanjut ke video selanjutnya.